Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok 10, masih dengan mata kuliah riset operasional. Kali ini materi kita adalah metode linear programming minimasi dengan metode simplex. Saya Kalzafanya Maulina, NPM 2017 435 00014, dan rekan saya Dani Fahreza dengan NPM 2017 435 00016. Nah, kali ini kita punya soal nih. Soalnya adalah min Z sama dengan 4X ditambah X2. Nah, fungsi kendalanya adalah ini. 3X1 tambah X2 sama dengan 3. 4X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 6. Dan X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 4. Nah, langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kan kita tahu tadi soal kita adalah min Z sama dengan 4X1 ditambah X2. Maka kita harus mengkalikannya dengan minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 4X1 dikurang X2 tambah 0. Nah, karena harus sama dengan 0, maka hasil sementaranya adalah minus 4X1 minus X2 sama dengan 0. Maaf, ini plus ya, jadi plus ya. Nah, oke. Lalu ke fungsi kendalanya. Fungsi kendala tadi 3X1 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, di sini kan ada tanda sama dengan. Maka tambahkan slack pada hasilnya. Jadi 3X1 ditambah X2 ditambah A1. A1-nya adalah slack sama dengan 3. Lalu selanjutnya 4X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 6. Nah, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan 6, maka harus menambahkan surplus atau minus dan slacknya. Maka akan ada minus dan plus di sini. Jadi hasilnya adalah 4X1 ditambah 3X2 minus A2 tambah A3 sama dengan 6. Lalu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 4. Karena kurang dari sama dengan, maka tambahkan slack. Maka menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah A4 sama dengan 4. Nah, masukkan ke tabel, tapi nilai-nilai variabel dasar A2 dan 4 itu harus bernilai 0. Oh iya, di sini maka fungsi tujuan kita berubah ya menjadi minus Z ditambah 4X1 ditambah X2 ditambah MA1 dan ditambah MA3, maka sama dengan 0. Nah, hasil ini kita masukkan ke dalam tabel. Maka hasilnya akan jadi seperti ini, tabel berikut ini. Nah, Z, X1, X2, A1, A2, A3, dan A4. Baris lamanya, kita masukkan baris lama Z, baris Z tadi. Maka hasilnya akan menjadi 4, 1, M, 0, M, 0, 0. Nih, minus M ini akan memasukkan 3, 1, 1, 0, 0, 0, 3. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari fungsi kendala yang pertama ini. Oke, yang lalu selanjutnya minus M. Di baris ini ada 4, 3, 0, minus 1, 1, 0, dan 6. Ini dapat dari fungsi kendala yang kedua di sini. Lalu kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya gimana? Cara menjumlahkannya itu 4M ditambah hasil kali dari minus M dikali 3 dan ditambah minus M dikali 4. Maka akan jadi seperti ini. 4 ditambah, tulis ya, 4 ditambah hasil dari minus M dikali 3 ditambah minus M kali 4. Nah, begini juga cara seterusnya. Nah, di sini untuk baris ini kita dapat, untuk kolom ini kita mendapat hasil minus 7M ditambah 4. Lalu selanjutnya ada minus 4M ditambah 1, 0M, 0, 0, dan minus 18M. Nah, langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Kan
baris baru Z tadi kita udah dapet nih, makanya kita masukin. Pakai minus 1, minus 7M plus 4, minus 4M, minus 1, 0, M, 0, 0, dan minus 18M. Lalu untuk baris A1, A3, dan A4 ya kita masukin angka yang tadi ada sebelumnya di sini. Dari sini. Ini dari sini. Jadi, masuk ke dalam sini ya. Nah, yang ketiga atau langkah ketiga kita memilih kolom kunci. Dilihat dari nilai pada baris Z yang bernilai terkecil. Nah, untuk memilih barisnya nih, baris Z mana sih? Harus pakai kolom yang mana sih yang bisa kita pakai? Yaitu kita lihat dari baris Z ini angka yang terkecil atau artinya adalah minus yang paling besar angkanya. Nah, di sini kan ada minus 7M plus 4, maka kolom kuncinya adalah X1. Lalu langkah keempat yaitu memilih baris kunci. Nah, untuk mencari indeksnya adalah nilai kunci dibagi nilai kolom kunci. Nilai kunci dibagi sama nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci kita tadi adalah X1. Jadi, kita bisa tahu nih, 3 dibagi 3 adalah 1. 6 dibagi 4 adalah 6/4 atau 3/2 setelah dikecilkan. Lalu ada 4 dibagi 1, maka hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat mana indeks yang paling kecil. Indeks paling kecil di sini adalah hasilnya 1. Maka A1 akan menjadi baris kunci. Selanjutnya, langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Maka tadi kita punya angka 3 kan? Maka angka-angka di baris kunci akan dibagi dengan angka 3 tadi. Maka akan jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 1 dibagi 3 menjadi 1/3. Dan 3 dibagi 3 menjadi 1. Selanjutnya, kita ubah di sini tadi A1, maka akan menjadi X1. X1-nya pindah ke sini. Lalu, angka-angka tadi yang sebelumnya ini kita masukkan ke dalam tabel baru. Akan jadinya 0, 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 0, 1. Indeksnya 1 ya. Nah, langkah ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Masukin nih angkanya tadi nih. Untuk cari baris Z, baris baru Z, maka masukkan baris lamanya. Baris lamanya tadi adalah minus 7M ditambah 4, minus 4M ditambah 1, 0, M, 0, 0, dan minus 18. NBBK-nya adalah 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 0, 1. Nah, ini dikalikan sama nilai ini tadi, nilai X1 kita tadi. Barisnya mana yang kita cari, nah kita kalikan sama yang kolom X1 tadi. Nah, di sini cara ngitungnya adalah minus 7M plus 4 dikurangi hasil dari minus 7M plus 4 dikali 1. Begitu pun seterusnya. Maka minus 4M ditambah 1 dikurangi dari minus 7M plus 4 dikali 1/3 dan begitu seterusnya ya. Maka di sini hasilnya adalah 0, minus 5M minus 1/3, minus 7M minus 4/3, lalu ada M, lalu 0, 0, dan minus 11M minus 4. Nah, lalu kita cari baris A3-nya, baris baru untuk A3. Caranya sama. Nah, masukkan baris lama dari A3 yaitu 4, 3, 0, minus 1, 1, 0, 6. Lalu NBBK-nya sama ya. NBBK itu dari A1 tadi yaitu 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 0, 1. Dikalikan sama 4. 4 ini hasil dari ini. Kolom yang di sini. Lalu kita kalikan, kita kurangkan, maka hasilnya akan 0, 5/3, minus 4/3, minus 1, 1, 0, 2. Lalu cari baris lama untuk A4. Maaf, baris baru untuk A4, maka masukkan baris lamanya. 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4. NBBK-nya masih sama. 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 0, dan 1. Angkanya di sini adalah 1 ya.
Maka hasilnya baris barunya adalah 0, 5/3, minus 1/3, 0, 0, 1, dan 3. Lalu ketika sudah dihitung tadi, masukkan nilai-nilai yang tadi kita hitung ke dalam tabel. Nah, maka tabel baru yang kita dapat akan menjadi seperti ini. Nah, ternyata kita lihat nih, di baris Z ini masih ada minus. Karena masih terdapat angka negatif, maka harus diperbaiki lagi. Caranya adalah kita menghitung dengan cara yang sama, atau kita mengulangi dari langkah yang ketiga. Kita ulangin, maka pertama kita harus memilih kolom kunci lagi. Dilihat pada baris Z yang bernilai kecil. Pakai tabel yang baru ya, maka di sini yang paling, untuk yang menjadi kolom kunci adalah kolom X2, karena angka terkecilnya adalah minus 5M minus 1/3. Udah. Kalau udah, kita cari lagi, hitung lagi untuk memilih baris kuncinya, yaitu NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, itu kan kolom nilainya ini tadi ya, berarti jadi 1 dibagi 1/3, maka hasilnya akan 1, 2 dibagi 5/3 akan menjadi 6/5, dan 3 dibagi 5/3 sama dengan 9/5. Nah, dari sini kita tahu kan, hasil terkecil adalah 6/5. Maka sini A3 akan menjadi baris kunci selanjutnya. Nah, sama caranya, 5/3 dibagi 5/3 sama dengan 1, minus 4/3 dibagi 5/3 sama dengan minus 4/5, minus 1 dibagi 5/3 sama dengan minus 3/5, dan 1 dibagi 5/3 sama dengan 3/5. Dan 2 dibagi 5/3 sama dengan 6/5. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa X2 akan menjadi baris kunci untuk selanjutnya ya. Nah, lalu selanjutnya adalah angka ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, sama caranya kayak tadi. Untuk mencari baris baru Z, maka masukkan baris lama Z. Nah, ini pakai kolom yang baru ya. Kita masukkan angka yang di dalam kolom baru. Maka akan terdapat 0, minus 5M minus 1/3, 7M minus 4/3, lalu ada M, 0, 0, minus 11M minus 3. Nah, NBBK-nya adalah 0, 1, minus 4/5, minus 3/5, 3/5, 0, dan 6/5. Dari mana? Dari baris ini tadi, baris X2. Nah, dikali berapa? Dikali minus 5M minus 1/3. Ini juga dari ini. Udah. Lalu hasilnya akan menjadi 0, 0, 15M minus 16/15, lalu 1/3, 15M plus 3/15, 0, minus 153M plus 3/15. Lalu baris selanjutnya itu baris X1. Nah, untuk mencari baris barunya, masukkan lagi baris lamanya, yaitu 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 0, 1. Lalu NBBK-nya masih sama, 0, 1, minus 4/5, minus 3/5, 3/5, 0, 6/5, dikalikan dengan 1/3. Maka baris barunya akan menjadi 1, 0, 3/5, 1/5, minus 1/5, 0, 3/5. Lalu untuk mencari baris baru A4, masukkan baris lamanya, yaitu 1, 5/3, minus 1/3, 0, 0, 1/3. NBBK-nya 0, 1, minus 4/5, minus 3/5, 3/5, 0, dan 6/5. Maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 1, minus 1, 1, dan 1. Setelah dihitung tadi, kita masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, tabel yang paling update sekarang adalah tabel seperti ini. Maka didapatkan bahwa Z sama dengan 4X1 ditambah X2, itu dari fungsi yang tadi. Lalu masukkan angkanya, maka menjadi 4 dikali 3/5 ditambah 6/5.
sama dengan 12/5 ditambah 6/5 sama dengan 18/5. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya rekan saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari kelompok 10. Nama saya Dani Fahreza, NPM 2017-4350016. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, Kalzafanya, yaitu tentang linear programming metode simplex minimasi. Kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada soal, yaitu diketahui bahwa fungsi tujuannya adalah min z sama dengan 4x1 ditambah x2. Lalu fungsi kendalanya 3x1 plus x2 sama dengan 3, dan 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6, dan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. Nah, lalu kita ubah fungsi tujuannya terlebih dahulu. Diubah menjadi min 4x1 dikurang x2 plus 0. Lalu fungsi kendalanya kita ubah. Yang pertama, 3x1 plus x2, kita tambah metode slexnya, yaitu A1 sama dengan 3. Dan di sini 4x1 ditambah 3x2, karena dia lebih besar sama dengan, maka slexnya juga ada 2, yaitu min A2 ditambah A3 sama dengan 6. Lalu di sini x1 ditambah 2x2 ditambah dengan A4 sama dengan 4. Nah, di fungsi tujuannya tadi diubah lagi, z-nya dimasukkan dan diminuskan. Jadi min z plus 4x1 ditambah x2. Nah, di sini ditambah m A41. A1 diambil dari sini, lalu plus MA3 diambil dari fungsi kendala yang ini. Nah, lalu nilai-nilai variabel dasar A2 dan A4 harus bernilai 0. Maka dibuat seperti ini tabelnya. Baris lamanya yaitu 4, untuk S1-nya 1, X2-nya M, A1-nya 0, A2-nya M, A3-nya 0, A4-nya 0. Ditambah min M dikali 3 ditambah min M dikali 4, maka hasilnya adalah min 7M plus 4. Lalu begitu pula dengan ini, 1 ditambah min M dikali 1 tambah min M dikali 3, hasilnya adalah min 4 plus 1. Sampai di A4-nya ini. Nah, langkah keduanya adalah menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, seperti yang tadi udah dituliskan, itu dimasukkan ke dalam tabel. Ini Z-nya itu 1, min 1, didapat dari sini. Ini Z min 1. Lalu min 7M plus 4, didapat dari sini. Min 4M1, juga didapat dari sini. Lalu 0M, 00, dan min 18M. Lalu A1-nya itu 0, karena tidak ada Z di sini. Lalu 3, X1-nya. X2-nya 1, karena hanya X2. Lalu A1-nya 0, karena A1-nya itu cuma tulisan A1 saja. A1-nya itu 1, karena ditulisnya A1 saja. Nah, A2, A3, dan A4-nya 0 karena tidak ada. Lalu NK-nya itu 3. Nah, masuk ke baris A3, Z-nya itu 0, X1-nya itu 4, X2-nya itu 3, A1-nya itu 0 karena tidak ada. Tadi A2-nya itu minus 1, karena sini minus A2. Lalu A3-nya itu 1, dan A4-nya itu 0. Sedangkan untuk NK di baris A3 adalah 6. Didapat dari sini. Lalu untuk di baris A4, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 1, dan NK-nya 4, sama didapat dari fungsi kendala yang sudah diubah. Lalu masuk ke langkah ketiga, yaitu memilih kolom kunci.
Nah, kolom kunci ini dilihat dari nilai pada baris Z yang bernilai paling kecil. Nah, di sini didapat bahwa di baris Z ini ada angka-angka ini, yang kita dapat terkecil adalah min 7M plus 4. Maka didapat bahwa X1 adalah kolom kuncinya. Langkah keempat adalah memilih baris kunci. Nah, untuk memilih baris kunci ini dilihat dari indeksnya. Cara mencari indeks adalah NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, NK itu yang ada di sebelah sini. Nah, nilai kolom kunci itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam kolom kunci. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 4 sama dengan 3/2, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, dari ketiga indeks tadi, kita akan mencari dan melihat mana indeks yang mempunyai nilai paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil adalah di 1. Maka, baris kuncinya kita iya betul. Baris kuncinya itu kita dapatkan adalah A1. Nah, lalu didapatkan bahwa nomor kuncinya adalah 3. Didapat dari persilangan baris kunci dan kolom kunci. Nah, dari nomor kunci tadi, kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci. Seperti yang kita tahu tadi, nomor kuncinya adalah 3. Nah, dari baris A1 ini, kita bagi 3 keseluruhannya, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3 atau 1/3, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, maka akan terbentuklah tabel baru yang nilainya seperti ini. Yang dihijaukan ini adalah maksudnya nilai baris kunci yang sudah diganti. Lalu, langkah ke-6 adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, yang pertama kita ubah dulu pada baris Z-nya. Pada baris Z adalah baris lamanya itu min 7 plus 4, min 4M plus 1, 0, M, 0, 0, dan min 18M. Nah, untuk melihat yang ada di sini, itu didapatkan dari kolom kuncinya. Kolom kuncinya kan tadi yang ini. Nah, ada min 7M, ada 4, ada 1. Nah, untuk di Z kita ambil yang min 7M karena dia di baris Z. Nah, untuk NBBK-nya yaitu 1, 1/3, 1/3, 0, 0, dan 1. Caranya adalah dari sini min 7M plus 4 dikurangi min 7M plus 4 dikali 1. Maka min 7M plus 4 dikurang min 7M plus 4, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya min 4M plus 1 dikurangi min 7M plus 4 dikali 1/3 sama dengan 5M min 1/3. Nah, selanjutnya juga untuk 0 dikurangi min 7M plus 4 dikali 1/3, maka hasilnya adalah min 7M min 4/3 sampai hasilnya min 11M min 4 pada baris Z. Lalu masuk ke baris A3. Untuk di baris lamanya ada 4, 3, 0, min 1, 1, 0, 6. Dapat dari sini 4, 3, 0, min 1, 1, 0, 6. Nah, sama seperti tadi, 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0. Nah, 3 dikurangi 4 dikali 1/3, hasilnya 5/3. 0 dikurangi 4 dikali 1/3, hasilnya min 4/3. Min 1 dikali 4 dikali 0 sama dengan min 1. 1 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 2.
Nah, maka akan terbentuk baris baru pada A3 yaitu 0, min 5/3, min 4/3, min 1, 1, 0, dan 2. Nah, selanjutnya itu ada di baris 4. Kita akan merubah baris lama 4 menjadi baris 4 yang baru. Ini baris lamanya adalah 1, 2, 0, 0, 1, 4 seperti yang ada di sini. NBBK-nya sama, yaitu 1/3 sampai 1 ini. Perhitungannya juga sama, yaitu 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0, sampai 4 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 3. Nah, lalu langkah ketujuh adalah masukkan nilai-nilai yang kita hitung tadi ke dalam tabel. Pada baris baru Z, kita dapatkan itu 0, min 5M, min 5M min 1/3, 7M min 4/3, M 00 dan min 11M4, maka dimasukkan di baris Z yang baru. Lalu A3-nya yaitu 0, 5/3, min 4/3, 1, 1, 0, min 1, 1, 0, dan 2 itu dimasukkan di baris baru A3, dan baris baru A4-nya didapat dari baris baru yang ada di sini. Nah, untuk di X1 karena dia baris kuncinya, maka dia tetap dari baris yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena masih terdapat nilai minus pada baris Z ini, nah maka kita ulangi pada tahap ketiga untuk diperbaiki pada langkah ketiganya. Nah, ini step keduanya pada langkah ketiga, yaitu kita cari sama untuk memilih kolom kuncinya. Kita dapatkan bahwa min 5M min 1/3. Nah, lalu 4-nya itu memilih baris kunci sama seperti tadi. Di sini 1 dibagi 1/3, lalu 2 dibagi 5/3, lalu 3 dibagi 5/3. Nah, hasilnya adalah 3, 6/5, dan 9/5. Nah, dari ketiga indeks ini, maka diketahui bahwa 6/5 adalah indeks yang terkecil. Maka A3 adalah baris kunci yang kita cari. Lalu dari persilangan A3 dan X2, maka terciptalah 5/3 untuk nomor kuncinya. Lalu sama seperti tadi, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, tadi kita dapatkan nomor kuncinya itu 5/3, lalu semuanya ini pada baris A3 kita bagi 5/3. 5/3 dibagi 31, min 4/3 dibagi 5/3 sama dengan min 4/5, min 1 dibagi 5/3 sama dengan min 3/5, 1 dibagi 5/3 sama dengan 3/5, dan 2 dibagi 5/3 sama dengan 6/5. Maka didapatkan tabel baru dengan nilai yang seperti ini. Nah, lalu kita ubah lagi nilai-nilai selain baris kuncinya tadi. Di sini baris lama Z-nya itu 0, min 5M min 1/3, 7M min 4/3, dan M, lalu 00 dan min 11M min 4. Sama untuk NBBK-nya didapat dari X2 ya. Maka ya hasilnya pada baris baru Z adalah 0, 0, 15M min 16/15, 1/3, 15M plus 3/15, 0, dan minus 153M plus 3/15. Ini maaf garisnya tergeser. Lalu pada baris X1, baris barunya kita ketahui bahwa 1, 0, 3/5, 1/5, min 1/5, 0, dan 3/5. Lalu pada baris A4, baris lamanya yang tadi adalah 1, 5/3, min 1/3, 0, 0, 1, dan 3. Kita rumuskan dengan NBBK-nya, maka diketahui baris barunya adalah 1, 0, 1, 1, min 1, 1, dan 1.
Nah, selanjutnya masuk ke langkah ketujuh. Nah, pada langkah ketujuh ini adalah kita memasukkan nilai-nilai yang kita hitung tadi ke dalam baris baru. Nah, pada baris Z ini kita ketahui bahwa min 1, 0, 0, 15 M min 6 per 15, sepertiga 15 M plus 3 per 15, 0 dan minus 135 M plus 3. Maaf, ini salah hitung. Salah nulis. Lalu pada baris X1 adalah 0, 1, 0, 3 per 5, 1 per 5, min 1 per 5, 0, 3 per 5 pada NK-nya. Lalu pada baris X2 adalah 0, 0, 1, min 4 per 5, min 3 per 5, 3 per 5, 0 dan NK-nya adalah 6 per 5. Lalu pada baris A4 adalah 0, 1, 0, 1, 1, minus 1, 1 dan 1. Nah, maka didapatkan bahwa dimasukkan dari fungsi tujuannya tadi, yaitu Z sama dengan 4X1 ditambah X2 sama dengan 4 dikali 3 per 5 ditambah 6 per 5. Lalu hasilnya adalah 12 per 5 ditambah 6 per 5. Maka didapatkan hasilnya yaitu 18 per 5. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.